Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk kembali hadir di rumah Allah nangko dalam rangka menjalankan tugas sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembahasan kita pada minggu yang silam, tafsir tahlili surah Al-Anfal. Pagi hari kini sampai di ayat yang ke-25 dan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu, jagalah diri engkau. Fitnatan, dari fitnah, dari siksaan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Bila mana siksaan itu datang, tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Wa'lamu, ketahuilah oleh engkau, annallaha syadidul iqab, sungguh azab Allah sangat keras siksaannya. Ayat yang ke-26. Wadhkuru idh antum qalilin mustad'afuna fil ard. Ingat olehmu ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di kota Mekah. Kamu merasa takut, kamu orang-orang yang takut akan ada orang menculik kamu. Maka Allah memberikan tempat kepada kamu, tempat menetap, dan Allah menjadikan kamu kuat dengan pertolongan Allah. Allah curahkan rezekinya kepada kamu dari rezeki yang baik-baik. Mudah-mudahan engkau bersyukur. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak hadirin berbahagia, bila wak hubungkan, wak munasabahkan dengan ayat 24 Quran surat Al-Anfal nangko, bahwa Allah menyuruh kita
dalam beragama, menjadikan perintah Rasul Allah dan Rasul sebagai panduan dalam hidup awak, karena semua ajaran Allah dan Rasul itu menghidupkan diri kita. Sudah kita bahas minggu dulu bahwa Allah ingatkan ke awak bahawa jangan sampai awak bapa dan ibu-ibu menjadikan ajaran Allah dan Rasul itu ajaran yang kita pilih-pilih, tapi kita tarimo dengan lapang dado sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan yang wak tangkuk di ayat 25 itu, bila mana bapa dan ibu-ibu ajaran Allah dan Rasul itu sudah hendak lain menjadi panduan hidup awak. Bila mana ajaran agama sudah jadi bulan-bulanan, ajaran agama sudah jadi permainan, ajaran agama sudah ditinggalkan. Ayat 25 mengingatkan ke kita, waspada kalian. Karajo yang seperti itu mengundang musibah, mengundang azab, mengundang fitnah, mengundang malapetaka. Bila mana orang sajorong sudah ada yang membudayakan dosa besar, sementara dosa besar itu dianggaplah biasa di orang lain, orang cuek saja, ndak mau tahu jo itu, karajo seroman nantun mengundang musibah. Bila mana musibah tu datang, ndak dipilih di Allah, nama nan jahit, nama nan elok. Seroman kejadian musibah nan terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ketika terjadi musibah di kampung awak Sumatera Barat 2005 dulu, ya, kampung 2005, ndak dipilih di Tuhan, nama orang nan jahit, nama orang nan elok. Wak danga samo di Sulawesi Selatan, indak dipilih di Allah, nama orang nan sembayang, nama orang nan kamambuek maksiat kan. Sama dengan ratusan ribu orang meninggal di Aceh ketika terjadi tsunami, ndak dipilih di Allah. Iko orang ko rajin puasa sunat, ko orang ko rajin tahajud, ko orang ko rajin baca Quran, ko orang rajin beribadah, ndak dipilih di Allah. Sadonyo kanai de ado karajo orang badoso. Wattaqu fitnatan, paliharu diri kalian, kata Allah, kalau musibah tu terjadi, indak dipilih di Allah, iko karajo orang elok dan iko orang nan baik. Ada kaidah dalam agama awak, Quran surat Syura Allah ingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kopin pertama, diku adulah orang bulan puasa biswa di 5 suku yang mereka tidak berpuasa, dan awak reda dengan itu. Sepanjang jalan di Lamunai itu lama saja merokok, dan awak cuek saja, mamaknya padia saja, maka jangan-jangan ikut bisa mengundang musibah. Bila mana sebulan puasa orang nanti membuka judi sabalun rayo, agak-agai, jangan-jangan itu mengundang musibah. Bila mana bapak dan ibu-ibu orang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka tentu bapak dan ibu ikut berpeluang menghadirkan azab Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ase musibah nan menimpa engkau, itu disebabkan oleh tanganmu sendiri. Didatangnya musibah, ba'a kok tibo, de oranglah kerajukan dosa besar. Orang sudah meninggalkan yang wajib. Bila mana Jumat ndak terlaksana, de ndak ada khatib nang kanaya, de ndak ada jamaah nan tibo, de orang ndak peduli lah doh, tunggu kata Allah. Nanti masonyo sianan bautangnya ke membayarkan. Ndak tunggu jawa-jawa di akhirat, di dunia lah dinampakkan di Allah akibat karjo salah orang seperti nantun.
Awak takui bapa dan ibu-ibu de orang kini dosa ko ndak takui orang le dong. De inyo ndak nampak dipandang mata, indak bisa dirosok ketika nyo hadir kan. Maka bapa dan ibu-ibu kadang-kadang orang landa baase berdosa le dong. Tak jadi di kampung awak di Kabupaten Agam hal-hal nan ganjil. Orang dah baase di orang le dong melakukan zina. Orang dah baase di orang le dong judi online dan judi offline. Orang dah baase di orang le dong melakukan dosa. Kalau dulu di nan kalam nampak dia orang berdua-dua, orang awak kecekan hantu kan. Tapi kalau kini nampak dia awak sanjo orang berdua-dua, ampiailah orang banate kan. Entah ndak ada hantu le di nan kalam tabaa kan. Atau orang pengacui kalau bagak-bagak kini bu. Kalau dulu nampak dia awak di nan kalam orang berdua-dua, di remang-remang nampak dia awak hantu je. Tapi kalau kini nampak dia seroman orang, dua-duanya berdua-dua di nan kalam. Compiai ibu. Orang benar kan. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Karena orang sudah kesan yang wak tangkuk ndak takui lado dengan Allah yang maha gaib, yang maha mengetahui segala-galanya. Sementara karajo itu kata Allah mengundang musibah. Kalau wak kumpuakan musibah nan tajadi di awak dulu di Indonesia nangko. Kalau wak kumpuakan, maka ada pemahaman yang bisa wak tangko, ada mukadimah doso nan dikarajokan orang sehingga tajadi musibah nan gadang nantun. Ado karajo ibu dan bapa yang dikarajokan orang yang membuka peluang perbuatan dosa besar. Maka dari itu sikolah perannya niniak mama, sikolah perannya pari paga di nagari, sikolah perannya pemerintahan nagari. Bila mana ikut biarkan bapa dan ibu-ibu anyu sarantau awak, ndak dipilah, ndak dipilih nama nan elok, nama nan tak elok kan. Ia memang kalau terjadi bapilah pulo. Ada orang-orang yang ketika musibah kota jadi, inyo dapat hukuman di Tuhan, dapat azab di Allah. Tapi ada orang yang memang ketika ditimpa musibah diuji di Allah untuk meningkatkan kualitas imannya. Tapi ayat 30 Quran surat Asy-Syura mengingatkan kawa secara prinsip musibah nan tajadi diundang diurang. Nyawa sampai sini ke ibu-ibu karena kau penting sekali. Karena biasa diurang di bulan puasa, orang tidak saja jamaah tarawih ke surau, tapi juga orang membuat jamaah judi mencari baju rayu kan. Indak saja di awak, di ma saja ada orang seromantu. Karena ibu dan bapa kadang-kadang iman yang lemah mengakibatkan orang senang melakukan perbuatan dosa. Bila mana wali dalam Quran ada dua model fitnah itu ternyata. Quran surat 21 ayat 35 surat Al-Anbiya. Kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah setiap jiwa indak ado nan tak merasakan, ndak ado nan tak kanai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan dahsyatnya kematian. Tidak ada orang di dunia nangko tidak akan merasakan sakitnya mati itu, tak ada. Tidak ada orang yang tak merasakan proses dahsyatnya perpisahan roh dari jasad. Sada orang kan naik. Bila mana itu kanai ke seseorang baru tahunya ibu dan bapa nama karajo elok, nama nan tak elok. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian. Kami uji kamu semuanya bisyarri wal khairi fitnah.
baik ujian itu bentuknya nandak disenangi jiwa atau yang disenangi jiwa, kaduanya tu sebagai fitnah. Pola malia. Jadi Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 2 Quran surat 21, jadi kami uji engkau, kata Allah, bentuk ujian Allah baik nan wak senangi atau nan tak wak senangi. Baik dalam bentuknya awak dapat jabatan, harta banyak, fasilitas dunia, terkenal, ikut ujian ibu dan bapak. Kan banyak orang merasa kalau inyo sedang mendapat jabatan inyo tidak diuji Tuhan. Kan ya? Sehingga orang kadang-kadang ketika inyo mendapat jabatan bersenang hati. Padahal itu ujian Allah. Para banyak orang, papa dan ibu-ibu, orang elo-elo, disanjung, dipuji di orang, karena inyo lupa inyo sedang diuji di Allah. Sehingga tidak sampai 5 tahun, Allah dijaputnya di KPK. Kan? Kenapa gagal ketika diuji? Inyo merasa berbahagia dengan segala macam varian yang inyo dapatkan ketika menjabat itu. Bapak dan ibu-ibu, inyo lupa daratan. Maka dari itu sadari di awak diuji di Allah hidup nangko. Tidak ada orang tidak diuji. Karena hidup awak hanya satu di antara dua. Kau ndak asyarru, kau ndak al-khairu. Kau ndak awak bauntung, kalau ndak awak merugi. Kalau ndak wak galak, kalau ndak wak menangi, hidup baputa taruh baganti antara siang dan malam, antara mendapik jo kehilangan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup kau baputa-puta saja. Ya. Maka itu bapak dan ibu-ibu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan asa jonan engkau dapatkan. Di nanado di awak bapak dan ibu-ibu ndak do nan tak anu. Asadonyo dia ya Allah sadolah. Tinggal dia awaknya leh memposisikan iku karena awak sedang diuji dan dicubui di Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semuanya akan kembali. Kalau boleh kita kelompokkan, amodeko lah fitnah tu. Jadi awak diuji di Allah, jangan kecian fitnah tu dipagunjangkan orang, dia adu domba di orang. Tak itu nang fitnah dalam Quran. Tanya tahu fitnah dalam Quran itu maknanya ujian kan. Cobaan. Jadi ujian Allah kawa dua mungkinnya. Satu anugerah nan disanangi. Nikmat yang wak peroleh. Itu ujian ibu dan bapak. Jangan kecian orang nan dia ilmu ibu-ibu ndak banyak ujiannya, sangat banyak ujiannya. Dapat ilmu wa andokkan ilmu itu bisa menjadi bahan palacui di neraka untuk orang tu kan. Dapat orang ilmu ko sekadar ilmu nyo kaduduan, dapat azab pula kan. Ada orang ilmu asyik dengan dirinya sendiri, tidak mau tahu dengan orang, dapat hukuman pula. Jadi ujian ibu-ibu dan bapak. Apalagi orang-orang yang mendapatkan fasilitas dunia kayak jabatan, itu ujian bare ibu dan bapak. Awak dapat kekayaan, ujian itu. Orang seringkali lupa ikutnya sedang diuji. Padahal kata Umar bin Khattab, bagi ambo kata liau, jauh lebih baik diuji di Allah ketika ambo sedang mendapat ketimbang ambo sedang kehilangan kan. Para banyak orang bapak dan ibu-ibu ketika sedang mendapat ndak pandai nyoba ibadah ile dah. Ndak amuah nyoba ibadah ile dah. Allah jauhnya dari Allah. Kanu sadonyo lah hadodinyo. Ketika nyo mendapatkan sesuatu, nyo pandang dirinya wah di atas segala-galanya. Sehingga nyo lupa nyo sedang diuji di Allah. Padahal bapak dan ibu-ibu, bara banyak contoh dalam Quran diingatkan kawan bahwa orang kadang-kadang lupa dengan ujian sehingga gagal menghadapi ujian dan cobaan itu. Maka awak baca Quran surat
28 Al-Qasas, cerita tentang Qarun. Bapak dan ibu-ibu, apa komentarnya? Ketikanya mendapatkan banyak harta, komentarnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sado nanado diamboko, dek santiang nyambo, maka banyak pitih nan mo dapatkan. Kan banyak orang tu kadang-kadang, kulahanu kadai ko baji. Jawabannya, alhamdulillah, dek pandai karyawan menyusun barang, dek pandai anak buah marayu orang, dek pandai nyambo mencari barang kan. Hati-hati. Ikut ujian Bapak dan Ibu-ibu. Di saat ekonomi sedang turun, dia awak tetap stabil atau naik. Ini cek orang kau, awak sedang diuji tu. Tanya orang kau, bagi ni kau pak, bagi ni kau Bu Haji. Alhamdulillah, linda ba amin. Apa resepnya? Dek pandai anak buah menyusun barang, dek pandai anak buah merayu orang, dek pandai ambo mencari barang. Hati-hati. Sama dengan orang yang sedang menjabat hari ko, kalau ndak hati-hatinya, itu cilako kayaknya. Cilako kayaknya. Apalagi tanggung jawab berat di akhirat kelak. Kalau awak sebagai seorang suami, tanggung jawab anak dan isteri awak. Kau ada anak 5, isteri seorang, 6 yang tanggung jawab nan jadi dia awak. Kau ada apa jawab awak itu nan awak bisa awak tanggung jawab. Kau ada orang sekeliling awak, kewajiban awak mengingatkan. Tapi kau ada orang kepala negara yang jumlah penduduknya, misalkan Ojorong saja barat 1000, Bupati saja barat 300.000, Gubernur barat 6 juta misalkan. Itu tanggung jawab inyo. Haji Jan, lu bayangkan ibu dan bapak banyak pitih dapat inyo sanang-sanang saja indah. Karena sedang diuji di Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan sesuatu yang tidak disenangi. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Kaidah yang sampaikan Ali bin Abi Thalib. Ko para lu ibu dan wak pahami bangko medetu kini lah banyak sawah ndak babi batang. Lah banyak para ndak babintala kini. Orang ndak tahu le do nama nan halal nama nan haram. Anak muda colan SMP kini ditegurnya bapeluk-pelukan diadoan ramai, awak diburansangnya kan. Mengapa bangi? Weh lo cungku kami ko. Amo de tu anak-anak kini kan. Cuma ada orang berdosa di hadapan ramai, tegurnya ibu dan bapak, membaliaknya kawak kan. Sampai kapaknya berita mode itu, anaknya kerja salawat hari, awak lo di hari apaknya kan. Itu zaman kini. Padahal bapak dan ibu-ibu, kata Ali bin Abi Thalib, indah ada satu bala pun yang turun, ma nazalal bala illa bidzanbin. Tidak ada satu bala pun nan datang, tidak ada satu musibah pun nan datang, illa bidzanbin, kecuali karena dosa orang. Kau perlu ingat ibu dan bapa bahwa kalau awak lah senang berlaku dosa, nunggu saja tu, nunggu masuknya setiapnya tu. Ustaz, bangku banyak orang-orang kapia di luar negara itu, bara banyak dosonya tu, tapi nyo galak-galak sehidupnya. Kecik awak nang galak-galak ibu-ibu. Kecik awak yang mereka tu enjoy saja. Ternyata papa dan ibu-ibu setelah diteliti di orang, negara nan paling banyak bunuh diri di dunia ko bukan negara yang penduduknya negara Islam. Di mana banyak penduduk nan bunuh diri itu negara-negara maju yang mereka tidak kenal dengan Allah, mereka jauh dari Tuhan. Kenapa mereka bunuh diri? Tidak ada nyaman duit kolehkan. Lah, salah seketik minum racun kan. Salah seketik tembak diri. Tidak ada jalan keluar lah, membuat kalam ngarai kan.
Kenapa bisa? Karena tidak ada kenyamanan batin lagi. Jangan anggap itu sebagai sesuatu peristiwa biasa saja. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu dan Bapak? Karena mereka tidak ada daya kontrol dalam dirinya, sehingga dosa dan menimpa mereka itu mendorong mereka untuk melakukan perbuatan dosa besar seperti bunuh diri dan seterusnya. Mana zalal bala illa bidzanbin. Tidak ada satu bala pun nan terjadi kecuali karena dosa. Dikalaulah ada satu kebijakan yang mengundang azab Allah, membiarkan orang melakukan perbuatan dosa, tunggu saya masuknya itu ibu, sesuai dengan levelnya. Kalau ada kebijakan, masa kebijakan itu yang memfasilitasi orang berbuat dosa, tunggu saya azab katibodinya begitu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wala rafa'a bala illa bitaubatin. Kalau ingin musibah tu tangkik, maka apa banyaklah taubatkan. Semakin banyak orang bertaubat, semakin besar kemungkinan datangnya berkah ke penduduk itu. Semakin rajin orang bertaubat, semakin besar kemungkinan hadirnya keberkahan Allah di kampung itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu iko sama saniai awak di kampung awak sedulu. Awak kampung jago kampung, awak suku jago suku, awak rumah jago rumah awak. Jangan sampai ado saling kuang ngatuk di rumah awak, saling kuang orang di kampung awak, saling ka di nagari awak. Jangan ado orang nan membuat perbuatan dosa, karena ketika itu sudah terjadi Bapak dan Ibu-ibu, maka sama dengan mengundang musibah. Baik, dalam satu hadis Nabi sampaikan ke umat beliau, ke kita bersama melalui para sahabat, inna sa'ida liman junnibal fitan. Diulang Nabi 3 kali, inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Kau bahasa Nabi apa? Inna sa'ida liman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang berbahagia, orang yang senang, itu adalah orang-orang yang dijauhkan fitnah di Allah. Mudah-mudahan kau menjadi pelecut bagi awak andaknya ketika madoi hidup yang seperti kini. Karena awak, Papa dan Ibu-ibu berada di zaman yang tentu sangat besar kemungkinan ikut terjadi. Kalau dulu ibu-ibu dan bapa orang membuat dosa itu tambik batak, tambik luangnya, tambik penyebabnya itu juga tidak banyak. Kemudian suasananya juga mendukung orang tidak berbuat dosa. Kemudian cara melakukan dosa itu juga terbatas. Itu di zaman Taiswa kan. Masih takana di awak, tadanga di awak, orang-orang kalau ada berdosa di kampung diarak sepanjang kampung kan. Ya kan? Masih tadanga di awak cerita meskipun sebagian awak tidak menyaksikan. Kau ada orang berzina sekampung, kau ada orang berzina di satu kampung, sakampung tu orang menghukumnya kan. Bang, kau itu orang takut diazab Allah, orang takut datangnya fitnah, orang takut datangnya bala, orang takut datangnya azab. Kalau ada orang ngarajokan yang salah, ada hukum di kampung. Tapi kini kau nalah mulai lunggah. Yang tidak dikabik di orang lain, yang tidak diacuahkan di orang. Bayangkan kalau hukum sosial baik itu Bapak dan Ibu-ibu, yakin orang tidak amuah kan? Kenapa dahulu ibu-ibu dan bapak orang terangga cerita di awal bahwa orang kalau nyo kababuko di siang hari bulan puasa, painyo ke dalam para, painyo ke kandang ayam, painyo ke batang air ke sungai, painyo ke dalam berimbo, baik tu orang mando ibu. Tapi kalau kini orang lebih biasa sih, kadang-kadang sopir oto angkot, 3 hari saya puasanya, hari kampelah rayo sedihnya kan.
Landa maa se marukuk dinyo sepanjang hari kan. Cunglah tegurnya ibu dan bapak. Memberansang nyo kawak kan. Kalualah kalimat nyo kawak. Haragu ilo ka minta puaso ko kan. Itu entah jadi kini kan. Bila mana ikut terjadi ibu dan bapak, sama dengan mengundang azab Allah. Kalau dahulu orang payah orang berdosa ku ibu dan bapak, karena memang orang sepakat untuk memberantas dosa itu. Orang sepakat untuk memberantas maksiat itu. Tapi kini orang lah sama-sama cuek kan. Itu ndak nak ambo. Bahkan sampai ke anaknya pun kadang-kadang nyu masih cuek. Nyu kalah gadang lah tahu nyu nama nambana nama nan salah kan. Habis suak lah gadang tobat seorang menyenyu tu. Ada banyak orang seperti itu bapak dan ibu-ibu. Mereka tidak merasa berdosa ketika melakukan perbuatan maksiat. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang yang berbahagia itu, orang yang senang itu, orang yang sukses itu, orang yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan Allah dari fitnah yang terjadi. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Gali mau minit lah. Bawa kabanyo kemakan kolak kabannya. Ya. Kemakan kolak dipecapek steak kan. Panjang nama ko dingin lo kolak enak. Baik bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Ketika terjadi musibah, ikulah yang perlu wak pahami, wak posisikan bapak dan ibu-ibu. Bahwa tidak ada yang terjadi di dunia nangko, semuanya sudah direncanakan Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan fitnah. Bila mana musibah terjadi, bila mana dosa terjadi, dosa itu mengundang bala. Manazala bala illa bidzanbin. Begitu kata Ali, tidak ada satupun yang terjadi di dunia nangko berupa perbuatan dosa, perbuatan musibah, kecuali dia ada orang yang mengundangnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ko pelecut bagi awak, penyemangat bagi awak adanya, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syauka yashaquha illa kafarallahu biha min khataya. Kau punya ibu dan bapak, bapak cik elok nangko iko pandorong bagi awak andak nyoko. Karena musibah tu mengintai wak taruih. Karena orang babuik dosa tu kini, ya itu. Jangan-jangan dia inyo ibu dan bapak itu terjadi. Jangan-jangan corona kau ndak amuah hilang-hilang. Dia ada orang babuik dosa sanang dinyakan. Jangan-jangan tiba varian baru corona. Dia ada orang dah mau undang. Lanjut ibu dan bapak, berdasarkan ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi, mungkin saja itu terjadi. Kecik Nabi bagi orang beriman, asen nama nimpa orang beriman. Asen nan terjadi bagi orang beriman berupa sakit yang menimpa dirinya, rasa capek, rasa letih, khawatir dalam fikirannya, sedih karena hilang sesuatu, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai duri nan manusia kakinya, kecik Nabi awak akan dihapuskan dosa bagi orang yang beriman itu. Kuncinya wajib hukumnya dia awak jadi orang beriman. Karena bila mana sudah sampai ke tingkat itu bapa dan ibu-ibu, maka asen dan menimpa awak, berarti Allah ingin mengurangi dosa nanado dia awak kan. Kau poin penting bapa dan ibu-ibu yang ingin wak sampaikan, banyak-banyak ibu dan bapa, tapi yang sangat penting wak pahami adalah bahawa nan terjadi hari kini musibah kalau menimpa awak orang beriman, poin pentingnya adalah
Allah ingin angkat derajat awak, Allah ingin hapus dosa awak. Bila mana secara bersama-sama ingin wak jauh dari musibah, caranya banyak taubat dan istighfar. Bola balik, kalau ingin awak ibu-ibu dan bapa ndak tak jadi awak musibah dalam kehidupan awak nangko, maka caranya adalah banyak di kampung nangko dengan banyak bertaubat dan beristighfar. Bila mana ada orang melakukan dosa, wak padiakan. Hadis Nabi katakan, innallaha la yu'adzibul 'ama bi'amalil khasa hatta yarawul munkara baina dhahranihi. Kata Nabi, Allah tidak akan mengazab orang secara umum disebabkan karena ada dosa seseorang, illa hatta yarawul munkar, sehingga adonyo maliik kemungkaran di hadapannya, wa hum qadiruna ala ayyunkiru, nyo sanggup untuk memberantasnya tapi nyo padiakan. Fa idza fa'alu dzalika, kalau itu tajadi saroman itu, adzaballahul khasah wal 'amah, Allah azab sadorangnya indak tapi sah atah jobare sadualahnya masuk sadualahnya kan. Maka dari itu ko poin penting wa ingatkan ka kita bersama, mudah-mudahan samo saniai awak ko adolah kemungkaran di kampung awak, mari wak sama-sama untuk memperbaikinya. Bila mana ko padiakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khasa, waspada kalian kok terjadi musibah ondo-pondo sadualahnya kan, anyui sarantau kita ketika terjadi musibah disebabkan karena ada orang mengundang dengan perbuatan dosa. Maka terima kasih, mudah-mudahan merakai manfaat, ikut jadi pelecut bagi awak, jago diri awak, keluarga awak, anak cucu awak elok-elok. Bang komode itu karena ikut ndak saja mencelakukan diri orang itu, lebih lanjut mencelakukan untuk awak basang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.